Pemirsa, deretan nama calon presiden dan calon wakil presiden 2024 mulai beredar lagi di tengah publik jelang pemilu 2024. Salah satu nama posisi 3 teratas adalah Prabowo Subianto yang bersaing ketat dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Lalu kira-kira siapa kandidat yang akan dipilih menjadi pasangan dari Ketua Umum Partai Gerindra itu agar bisa mengalahkan pesaing lainnya? Beberapa lembaga survei merilis simulasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Deretan nama digadang-gadang akan bersaing ketat pada pemilu mendatang. Sebut saja nama Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Prabowo berhadapan dengan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan nama-nama tenar lainnya. Meski belum menjadi calon presiden definitif, tapi publik mulai menghitung siapa di antara figur yang beredar punya peluang besar untuk menang. Survei LSI Denny JA menyebut duet Ganjar Pranowo Airlangga Hartarto berpotensi kalahkan Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar. Ganjar Erlangga memperoleh elektabilitas 31,1%, disusul Prabowo Caimin 29,6%. Kita mencoba melakukan simulasi 3 paket pasangan yang paling mungkin, ya. 3 paket pasangan yang paling mungkin di 2024 dengan melihat tadi dinamika komunikasi partai politik, kemudian dinamika calon. Kita mengambil ini simulasi yang pertama, ya. Dari 3 nama, yaitu pertama Ganjar Erlangga Hartarto, kemudian Prabowo Muhaimin Iskandar atau Caimin, dan yang ketiga adalah Anies Puan. Dari 3 nama ini terlihat pasangan Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto adalah paket pasangan capres-cawapres yang paling banyak dipilih atau yang paling tinggi elektabilitasnya. Angkanya mencapai 31,1%. Disusul pasangan Prabowo Caimin di angka 29,6% dan pasangan Anies Puan di angka 14,1%. Namun, prospek pasangan Ganjar Erlangga bisa berubah jika elektabilitas Prabowo Subianto melejit jelang pemilu 2024. Kedua yang bisa mengubah atau menggagalkan prospek pasangan ini adalah ketika memang nanti elektabilitas Prabowo dan elektabilitas Anies Baswedan bisa melejit dan menjadi pilihan capres bagi AHA. Begitupun hasil survei indikator politik Indonesia menempatkan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan tetap teratas. Top 3 masih dipegang antara Ganjar, Prabowo, sama Anies Baswedan. Ini pasangan-pasangan, ya. Jadi bos kalian bisa cek masing-masing saja. Ya. Artinya tidak ada, kalau 3 pasangan yang maju, tidak ada yang menang 1 putaran. Ya, tidak ada satupun nama yang bisa membungkus hanya dalam 1 putaran. Ini nama pasangan yang lain, ya. Ada yang mengalami kenaikan, misalnya Ganjar Erik, ya, meningkat, ya. Tetapi secara umum juga tidak mampu menyentuh 50%. Artinya masih sangat dinamis, ya, apa yang akan terjadi ke depan. Simulasi pasangan Capres-Cawapres masih bersifat dinamis. Lantas, siapa pasangan yang harus dipilih Prabowo Subianto agar memenangkan pemilihan presiden 2024? Tim TV One mengabarkan. Kepada siapa nantinya Prabowo akan menetapkan pilihannya untuk cawapresnya kelak? Ada sejumlah nama yang beredar. Ada Muhaimin Iskandar, Khofifah Indar Parawansa, atau bahkan Erick Thohir, atau mungkin di luar nama-nama itu. Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada sejumlah narasumber, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, pakar politik, Hanta Yuda, dan juga Aji Alfarabi, peneliti dari LSI Denny JA. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak.
Saya ingin ke Selamat sore, Assalamualaikum. saya ingin ke Mas Aji dulu yang mengeluarkan survei terbarunya. Mas Aji, karena kita judulnya adalah siapa cawapres Prabowo, kita tahu tadi hasil surveinya memenangkan Ganjar Erlangga di 3 simulasi begitu ya. Dari 3 simulasi ini, karena kita judulnya siapa cawapres Prabowo, yang paling besar dengan Muhaimin Iskandar di situ ya, kalau tidak salah ya. Apa faktor-faktornya? Mungkin bisa Anda sebutkan. Ya, yang pertama kalau kita lihat tren berbagai lembaga survei, mungkin hasilnya kurang lebih sama ya, bahwa top 3-nya adalah Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo, dan Pak Anies ya, 3 nama besar yang selalu dominan dalam semua survei lembaga survei nasional ya. Dan kita lihat memang sekarang dinamika politik semakin jelas ya, pasca deklarasi Pak Anies oleh Partai Nasdem, kita lihat pola koalisi dan pola komunikasi semakin intens dan mengarah pada paket pasangan. Walaupun misalnya belum pasti ya, Anies berpasangan dengan siapa, kemudian Prabowo maupun Pak Ganjar ya. Tapi kita lihat dinamikanya mulai mengarah ke sana. Kalau kita buat simulasi sebetulnya, kalau pertanyaannya siapakah cawapresnya Pak Prabowo ya, memang ini berlaku untuk semua calon ya. Saya pikir banyak faktor yang akan menjadi pertimbangan dalam memilih calon wakil presiden. Misalnya yang pertama mungkin faktor geografis atau demografi wilayah ya. Kita tahu Pak Prabowo di pemilu 2019 itu mampu memenangkan suara yang cukup mutlak di wilayah-wilayah Sumatera ya, kecuali misalnya Sumatera Utara dan Lampung ya. Sehingga kita lihat mungkin kombinasi pertama yang akan dilihat adalah kombinasi secara wilayah. Prabowo menang di Jawa Barat, tapi Jawa Tengah dan Jawa Timur telak kalah dari Pak Jokowi ya. Jadi yang pertama adalah faktor wilayah. Yang kedua tentunya faktor partai politik ya, koalisi yang kemudian nanti terbangun, terjalin komunikasi dengan siapa cawapres yang dijajaki ya. Dan kalau kita lihat dinamika yang berkembang saat ini adalah ada intensitas komunikasi antara Gerindra dan PKB ya, dan informasi yang beredar di media bahwa mungkin dalam waktu dekat juga ada deklarasi antara Pak Prabowo dan Caimin ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi kombinasi pasangan, memang ini masih akan terus terjadi dinamika, tapi kita lihat bahwa pilihan terhadap cawapres itu faktornya sangat banyak ya, sangat beragam ya. Dan faktor misalnya cawapres yang saat ini elektabilitas ketika Pak Prabowo dipasangkan dengan Caimin, hasilnya lebih tinggi dibanding Prabowo dipasangkan dengan Mbak Puan. Saya pikir ini karena faktor pasangan yang lain ya. Ada paket pasangan yang lain yang kemudian membuat dinamika suara antar pasangan itu kemudian naik turun. Jadi faktor cawapres belum terlalu berpengaruh besar ya dalam posisi survei yang kita lakukan kemarin ya. Baik, belum berpengaruh besar tapi tentunya menjadi pemikiran juga dari Partai Gerindra. Mas Ferry, apakah memang dalam kontrak politik dengan PKB sudah menetapkan pilihan bahwa Caimin akan menjadi calonnya? Kalau di sini kan cukup besar 29,6% begitu. Atau jangan-jangan ada nama lain karena di poltreking memenangkan Prabowo karena dipasangkan dengan Erick Thohir atau justru Khofifah misalnya. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu ke Poltreking atau Mas Aji yang sudah bekerja keras, lembaga surveinya menyampaikan, terutama juga dengan lembaga-lembaga survei yang lainnya menempatkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang hasil surveinya bagus terus, tinggi terus gitu. Kemudian yang terakhir ini juga kami mengucapkan terima kasih juga tentang siapa cawapres yang tepat mendampingi Pak Prabowo, dan kemudian faktor-faktor apa saja yang kemudian harus kami pertimbangkan dalam memutuskan calon wakil presidennya. Jadi ini akan menjadi masukan bagi kami untuk mempertimbangkan semua aspek tersebut untuk ke langkah yang berikutnya gitu Mas. Tapi kalau lihat dari perkembangan yang terjadi sekarang kan sebenarnya kemarin hasil rapat pimpinan nasional Partai Gerindra sudah menetapkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk menghadapi pemilu 2024, dan pertimbangan dari keluarga besar Partai Gerindra untuk menempatkan kembali Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden itu atas dasar hasil survei dan atas dasar masukan dari
internal Partai Gerindra. Jadi memang sesuatu yang masuk akal dan kemudian kami sekarang sedang berada dalam situasi psikologis yang optimis karena apa? Melihat referensi dari pemilu 2019 yang lalu di mana Partai Gerindra masih menjadi partai yang berada di luar pemerintahan dengan semua keterbatasannya dalam suasana yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan, itu pun berhasil menempatkan Partai Gerindra menjadi partai nomor 2 terbesar dan menempatkan Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden berhadapan dengan Pak Jokowi dengan selisih yang sebenarnya terpaut tidak banyak gitu. Jadi kalau sekarang Partai Gerindra sudah berada di dalam pemerintahan, Pak Prabowo Subianto juga hasil surveinya masih sangat stabil baik. Saya optimis sekali begitu. Kita sebenarnya berharap ada sejumlah nama yang kemudian jadi pertimbangan Partai Gerindra setidaknya ya. Tapi nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana kemudian pendapat dari Mas Hanta Yuda. Selepas jeda kami kembali sesaat lagi.